Oke, paling gue mau nanya sih, menurut lu ada nggak sih kayak tips and trick gitu ya? Kalau kalau untuk ngadepin, jangan kan interview deh, tips and trick cari kerja dulu deh. Itu sulit loh. Sekarang sulit banget lu nyari kerja itu. Buat gue tips biar menurut gue pengalaman gue tips trik yang benar-benar itu ya yang benar-benar utama sih paling diutamakan ya skill ya walaupun benar-benar itu skill banget sih dan trik yang benar-benar itu ya biasanya harus kenal sama orang yang mungkin ya rata-rata lebih baik sih harus sama orang kenal yang lu pernah ada yang kerja di situ lah orang sebutnya orang dalam atau gimana ya tapi itu pula maksudnya mendingan gitu itu pula belum tentu masuk maksudnya itu sebagai buat tips biar kenal aja oh bahwa ada yang ngajak uh, ini rekan saya kerja mau kerja di sini itu sebagai benar-benar kenal sama orang-orang yang kerja di situ Orang sih dalam. iya Udah, itu udah maksudnya ngajarin, bukan berarti udah maksudnya ngajarin enggak curhat. gini loh enggak bukan hanya itu maksudnya itu sesuatu yang ngebantu banget ibaratnya kan lagi pula kadang-kadang yang kita kenal di kerja itu biasanya dia ngebantu buat namanya yang ada orang yang kerja langsung kerja gitu secara langsung kayak gitu itu sih benar-benar kebanyakan harus kayak gitu sih lu penting triknya menurut gue kayak gitu tapi bukan berarti lu nggak punya skill juga ibaratnya gitu dan Iya, itu gue sih setuju yang sih. benar-benar gua sih gitu. Gue setuju sih. Sebenarnya untuk berjuang di era sekarang yang sulit ya dapat kerja ya, apalagi di Indonesia, mungkin beberapa hal gitu yang harus diperhatikan. Pertama bener skill. Skill itu kan banyak ya, maksudnya dia suka passionnya apa dulu deh gitu. Misalkan di contoh digital marketing, entah dia misalkan di IT, entah dia misalkan di bagian risk management dan lain-lain banyak banget. Dan itu dia harus punya passion dan punya skill gitu. Itu penting banget. Terus kedua dia nyari tempat yang tepat gitu untuk ngelamar gitu. Misalkan contoh deh platformnya dulu aja dipikirin. Misalkan contoh kayak LinkedIn, misalkan dia juga bisa kayak Jobstreet ya, Glints dan lain-lain banyak ya kan. Itu di Instagram pun sebenarnya banyak loker-loker kayak gitu. Terus dia nyari perusahaan yang tepat juga gitu. Enggak ini ya penting ya requirement atau persyaratan dari perusahaan itu juga bisa jadi red flag menurut gua. Kalau misalkan dia aneh-aneh gitu. Dia minta persyaratan banyak banget gitu. Itu itu menurut gua udah nggak usah deh gitu. Meskipun misalkan kita emang kalau emang lagi butuh ya oke lah, coba aja dulu gitu. Tapi saran gua banyak yang lain gitu. Jangan nyobain kayak gitu. Itu oke lah nggak perlu keterima di sana, tapi lu bakal tersiksa di sana gitu. Dan lu tahu sendiri kan milenial sekarang kan banyak yang mikirin mental health kan. Jadi daripada lu ntar baru masuk sebulan 2 bulan keluar, mending lu cari dulu yang tepat deh menurut gue gitu. Kalau lu udah punya skill, komunikasi lu bagus, menurut gue itu udah perpaduan yang oke untuk lu ngelamar dimanapun. Nanti ketika lu emang di Indonesia lu nggak dapat kerjaan yang bagus, mungkin lu nggak kuat dan lain-lain, kalah gitu ya persaingannya ya. Ya lu cobalah keluar negeri. Luar negeri itu udah banyak banget peluangnya gitu. Misalkan contoh yang WFH dulu ya. Emang sih ya WFH ini mungkin agak tergeneralisir lagi karena nggak semuanya bisa dikerjakan secara WFH ya. Tapi maksud gue yang bisa lu usahakan lah WFH kalau emang apa lu nggak dapet di Indonesia lu cobain luar negeri gitu. Itu juga banyak platformnya. Maksud gue adalah kalau kita pikirkan lagi tadi intinya adalah di skill sama komunikasi itu. Sama ketiga ya paling tadi orang dalam. Tapi ya orang dalam itu menurut gue pilihan utama ketika emang lu bener-bener punya orang dalam yang kuat gitu. Kalau orang dalam lu cuma sekedar dia juga sama-sama karyawan biasa gitu, dia nggak bakal bisa bantu apa-apa gitu. Dan kadang itu tuh teledornya kita pada saat kita mungkin dulu sekolah atau kuliah gitu ya, kita mikir punya temen ini ya kan dia karyawan di sana gitu, itu udah orang dalam gitu. Enggak anjir. Bukan berarti nggak fokusin ke situ, bukan berarti, tapi lebih kembali dulunya gitu maksudnya gitu. Karena kita berpikir ada orang dalam itu, kita jadi santai-santai aja ya kan. Padahal orang dalamnya juga cuma karyawan biasa, dia nggak bisa masukin. Jadi ujung-ujungnya skill lu tadi tes gitu kan. Makanya jangan sampai sepelekan yang namanya skill gitu. Tuh orang Indonesia tuh banyak kayak gitu sih menurut gue ya.
Karena termasuk gue dulu yang begitu, bro. Termasuk orang yang meremehkan sesuatu gitu. Itu sih tips Selain sederhana. Ini sih, selain meremehkan sesuatu, kadang kita tuh ngeremehin diri sendiri, Vin. Gua dulu tuh berpikir kayak gini nih. Misal gua kerja di lu, berarti lu tuh seakan-akan superior gitu buat gua. Jadi Ya. gua sering banget rendah diri dulu ya. Tapi sekarang bagusnya jangan sih menurut gua. Karena kalau kita kerja di satu perusahaan, kita tuh misal gua kerja di perusahaan lo nih. Gua tuh kerja ya ke perusahaan lo, bukan kerja sama lo kan. Kecuali gue jadi ART lo gitu. Itu kadang karena kita ngerasa superior sama bos, jadi seakan-akan kita merasa tertekan gitu. Kita merasa tertekan, dan ketika atasan lu bilang A, padahal yang dibilang tuh salah, lu kayak ngerasa ini aja gitu, diikutin aja omongannya gitu. Saran gue sih jangan jangan mikir kalau kita kerja di satu perusahaan, jangan mikir orang atasan kita tuh lebih superior dari kita. Dia punya job desk dia gitu, kita juga punya job desk kita, dan tiap orang kan bisa salah bisa benar ya gitu. Ya, gue setuju sama itu, sama lu. Kalau dari kita lihat ya di lingkungan kerja, kita punya bos, terus kita sampai gimana gitu sama bosnya. Hormat boleh ya, sopan pasti. Harus. Cuman kalau untuk kayak dia salah dan kita takut gitu untuk menyampaikan, menurut gue sih enggak sih. Lu sampaikan aja gitu. Kalaupun emang nanti dia kesel dan lain-lain, mungkin cara penyampaian lu salah. Betul. Menurut gue, kalau cara nyampein lu bener, dan lu emang tahu karakter dia, karakter bos lu gitu, dia nyampeinnya bener, itu bisa sih, orang bakal dikasih tahu, bakal ngerti gitu. Ya mungkin kesana nanti dia bakal mukanya kayak apaan sih lu sotoy gitu, tapi di hatinya mungkin dia kena, oh iya juga gitu. Yang paling penting adalah lu jangan sampai ngomongin, misalnya contoh nih dia salah, terus lu ngomongin depan orang-orang gitu, wah itu jangan sih, itu aja buruk ya buat bos marahin karyawannya depan karyawan lain. Itu buruk. Ini lu seorang karyawan, lu nyampein bapak salah, tapi depan karyawan lain itu juga lebih parah, itu jangan. Penting lu depan mana, saya mau apa ini ada yang begini, gua kasih tahu. Penyampaian lu tepat, clear bro, dan itu lu bisa dipandang juga sih sebagai oh ini orang yang suka memecahkan masalah. Nah itu memecahkan masalah adalah skill penting di suatu kantor, suatu perusahaan lah, suatu kerjaan lah. Karena orang yang bisa mecahin masalah, apapun ya, itu orang yang bakal kepake dimanapun, bos. Orang yang kritis, orang yang orang yang nggak cuma manut aja, iya oke pak, enggak. Tapi dia punya inovatif. Kelar, bro. Lu bisa karir lu bagus, lu bisa dipandang juga, lu bisa lebih berwibawa dibanding karyawan lain. Dan banyak hal lainnya lu bakal dapetin gitu ketika lu tuh orang inovatif, lu orang yang menyampaikan pendapat ya. Gimana tanggapan lu? Gua setuju sama lu. Lebih bisa mana gitu. Gua pernah juga sih, Bill, kayak Kevin. Gua pernah kerja di kerjaan di perusahaan yang hybrid gitu, di mana masuk ke kantor hari Senin doang gitu kan. Selasa sampai Jumatnya bebas, mau ke kantor boleh, mau di manapun boleh. Terus terakhir gue juga pernah kerja full WFH gitu. Sekarang gue balik kerja di kantor lagi. Betul sih ada plus minusnya. Kerja WFH enaknya pertama nih, kita nggak perlu keluar uang banyak. Kalau misalkan anggaplah lu di kota A, terus lu kerja di kota B gitu, lu nggak perlu ngekos di kota B kan. Kalau kerja WFH, lu nggak perlu beli barang baru gitu, lu nggak perlu cari atau adaptasi sama lingkungan baru gitu, dan lu emang nggak perlu mandi. Kadang gua jujur malas mandi gitu, bangun tidur mesti gua bangun lu ngantor biasa nggak mandi? Mandi lah. Gua bangun subuh aja mandi, nunggu matahari terbit aja. Pagi banget, oke. Tapi emang benar, kekurangan kerja di WFH tuh ketika kita ada namanya kerjaan kan pasti ada masalah ya, ada masalah, terus kita pengen ngobrolin
kerjaan kita ke rekan kerja gitu yang masih bersangkutan. Jadi komunikasinya terhambat. Hmm. Hmm. Padahal kalau kerja kantor kan kita misal ada kerja sama departemen B nih, ya kita mau ngomong ke dia tinggal jalan ke ruangannya aja kan gitu. Terus di sisi lain Ya, kita juga dikit-dikit bisa tahu tuh, oh ternyata bikin kayak gini tuh pakai tools ini gitu. Bisa sambil tanya-tanya juga kan. Gak enaknya mungkin tadi yang kayak Kevin bilang, kalau gua sih orangnya agak gimana ya? Kalau gua ngelakuin sesuatu terus diliatin gue jadi gugup gitu. Padahal gue tuh bisa gitu. Nah, ya. kak, gue kadang kalau kerja di kantor lagi santuy gitu ngerjain job desk gue. Tapi Bos gue sebenarnya datang, kalau gue jadi kalau menurut tuh gimana ya untuk masalah orang yang baru lulus walaupun kuliah ataupun sekolah gitu ya, dia mau masukin dunia kerja, tapi dia tidak meyakinkan untuk masalah skillnya. Apakah dia untuk lebih baik mengikuti pelatihan skill untuk meningkatkan skill dia dulu tuh gimana tuh? Itu penting banget nggak sih? Penting. Kalau emang dia merasa skill dia masih Jadi kayak kurang orang harus. tuh, gue sukanya tekniknya kayak orang tuh robotik gitu kata. Dia gue mau lebih apa ya bikin apa melatih skill dulu lah, mau itu pelatihan atau bootcamp robotik atau gimana gitu kan. Itu benar-benar penting banget gak sih? Penting. Soalnya mungkin sekarang kan jangan yang belum lulus pun aja sekarang larinya pada pelatihan karena saking sulitnya kerja sih soalnya gitu. Lebih ke pokoknya ke skillnya biasanya kayak gitu kan. Itu sih saran Iya. terbaik. Gue juga sih emang bener harus ya salah satu pokoknya mau nggak mau ya kalau bisa sih ya saran gue ya lu harus ikut pelatihan juga sih buat yang di luar sana kalau misalkan ada yang mau lulus ataupun Tapi udah lulus. pelatihan juga kan sebenarnya enggak. Nih, kalau kita tujuannya belajar sebenarnya nggak harus pelatihan sebenarnya. Hmm. Karena Hmm. banyak lah di internet gitu bisa dipelajari apapun. Kalau Hmm. emang pelatihan itu lebih ke mungkin lu mau lebih fokus lagi kali ya. Tapi kalau misalkan dari internet aja yang lebih gratis gitu ya, bisa ya kenapa enggak gitu. Sebenarnya bisa sih. Mungkin Tomo salah satunya yang tanpa pelatihan ya Tomo. Hmm. Apapun ya. Gua malah kerja ini gua kan switch karir banting setir lah gitu dari pabrik ke kantoran ya. Itu gua nggak ikut pelatihan dan gua bisa dikatakan dilatih sama bos gua langsung gitu. Ketika gua masuk Hmm. kerja di bidang ini gitu, gue emang benar-benar blank. Tapi wah, gua makasih banget sih sama bos gua ya dan rekan-rekan kerja gua yang ngajarin gitu. Hmm. Emang ada dia beberapa perusahaan yang nyari fresh graduate gitu kan, yang emang nggak punya skill apapun gitu. Terus ketika dia dikasih job desk ini, diajarin itu ada yang kayak gitu. Dan Oh. menurut gua sih pelatihan jadi nggak penting gitu ya. Dan kalau misalkan pelatihan itu penting, memang sih ada kayak misal ada forklift gitu kan, orang yang ngendarin forklift itu butuh sertifikat dan kita perlu ikut pelatihan kan. Itu bisa jadi penting, tapi eh, nggak semua pelatihan itu gratis kan gitu. Dan walaupun ada orang yang pengen ikut pelatihan nggak punya uangnya ya jadi gimana ya gitu. Ya. Terus terus juga kan namanya orang kan butuh duit gitu. Kalau terlalu ngabisin waktu lu di pelatihan itu selama 1 tahun 2 tahun dan orang-orang udah kerja pengalamannya udah 2 tahun gitu nih kerja di posisi A udah 2 tahun dan dia baru lulus ya biasanya orang-orang lebih ngelihat yang udah berpengalaman sih kalau di posisi tertentu gitu Bil. Bisa tapi bisa ini mah opini gua aja bisa jadi penting bisa jadi enggak Ya. gitu. Iya, iya. Iya makanya tergantung kondisi dan emang tujuannya sih beda-beda sih. Jadi Betul. penting gak penting, yang penting mau belajar sih. Dan Ya, bersyukur kalau dapat perusahaan-perusahaan yang kayak tadi Tomo bilang tuh, dia diajarin di sana. Oh itu Itu benefitnya oke. Gile. Itu kalau gini, kalau misalkan kayak dokter dan lain-lain itu kan mau nggak mau harus kuliah ya. Ya nggak ada harus. dong pelatihan bootcamp dokter itu nggak ada. Jadi ya ada beberapa kerjaan yang emang harus kuliah dulu gitu kuliah. Jadi ya mau nggak mau kan gak ikut pelatihan, berarti emang dia harusnya kuliah. Ya udah, Betul. yang penting dia mau belajar gitu. Hmm. Gue mau tanya dah,
menurut lo ya, dari lu pernah lihat ini nggak, loker yang mana dia minta fresh graduate, nggak apa-apa lah fresh graduate gitu ya lulusannya, tapi punya pengalaman 2 tahun kerja, itu gimana? Banyak sih. Gimana Ah, menurut? itu aneh anjir. Fresh graduate itu kan yang baru lulus. Orang baru lulus mana mana udah kerja gitu. Ya, itu yang gua alami dulu anjir waktu lulus kuliah, lulus sekolah dulu. Aneh ya, gua sampai gue begini ya, gue baru lulus nih, sih butuh pengalaman pak. Ya Anda minta udah pengalaman 2 tahun, itu gimana sih maksudnya? Gak bisa dong. Ya itu ya gak masuk akal. Aneh kayak gitu ya. Yang yang lebih aneh, Vin. Yang lebih aneh biasanya loker-loker IT itu, Vin. Gue pernah ya lihat Hmm. loker IT. Itu nyari nyari karyawan spek Google anjir. Serius? Gajinya gaji WMK, Bang. Sampai Google aja. Sampai Bisa net Google. bisa Apa? networking, bisa bahasa pemrograman A B C D E F G G, bisa bikin web, bisa desain. Padahal kan Gak, padahal kan lu kan di IT ya, Vin. Padahal kan IT banyak banget gitu ya. Nggak satu bidang tuh belum belum tentu orang bisa bikin web, bisa desain kan gitu. Iya Kang Mut ya. Gue ngebayangin aja itu kalau misalkan surat panggilan interviewnya butuh namanya nyari spek Google serba bisanya. Gue nggak bayangin aja. ini bukan ini bukan Soalnya spek aneh karyawan, emang ya. bukan. Dia fresh graduate tapi nyari pengalaman 2 tahun emang aneh sih, cukup aneh. Ya ada. Tapi Itu itu gak mungkin anjir. Kan lu tahu dia udah di awalnya tulisannya fresh graduate, di bawahnya baru tulisan 2 tahun pengalaman, gimana sih? tapi ada emang gini. Kalau di IT mungkin ada yang kayak sistemnya, lu fresh graduate tapi lu punya pengalaman 1 tahun, bukan pengalaman 2 tahun. Itu ada, dan itu bukan pengalaman kerja sebenarnya. Itu Hmm. pengalaman lu mungkin dalam hal sisi eh, apa ya, ngerjain hal itulah gitu. Nah Hmm. contoh nih, lu fokusnya Proyek di kali ya. website gitu. Ya Hmm. project-project itu 1 tahun 2 tahun itu dianggap pengalaman. Kalau di Hmm. IT gitu ada beberapa yang kayak gitu ya. Nah itu gue ngelamar sebagai apa gue lupa. Tapi yang jelas begitu lowongannya 2 tahun, pengalaman 2 tahun. Dan ini bukan IT. Nah, gimana caranya? Contoh misalkan, kayaknya gue admin dulu ngelamarnya deh. Gimana caranya gue jadi admin kantor gitu ya? Yang selama pengalaman 2 tahun padahal baru lulus gitu. Itu kan nggak etis menurut gue ya. Nggak bisa Hmm. sih. Gue mungkin apa gue salah tangkap juga ya. Yang dia maksud itu adalah pengalaman dalam Excel-nya kali ya. Gue nggak ngerti sih. Hmm. Soalnya ada kisah lucu juga gua, sampai kisah lucu juga gitu ibaratnya. Jadi sempat gua dulu pakai waktu pas lagi zaman-zamannya lu sekolah juga ngelamar gitu. Itu benar-benar gua ngelamar juga sempat. Karena emang kejadian kayak ada namanya tuh fresh graduate, pengalaman 2 tahun sampai kita nggak ngerti kan ibaratnya. Aduh, ini gimana sih? Sampai itu gua ngasih lamaran ke kantor itu 2 kali datang ke situ juga dengan kantor yang sama. Itu Wow. benar-benar kisah yang lucu banget itu gua. Gua kayak itu nggak pernah lamaran di situ, naik gedung berapa, lantai berapa nggak tahu lah, lantai 23 apa berapa itu ya, kalau nggak salah di daerah Jakarta Selatan atau gimana gitu. Itu gue datang dengan semangatnya, nggak tahu gue ngelamar lowongan apa ya, lupa. Itu gue ngasih lamar, nunggu lamaran doang kebetulan itu. Dan setelah itu gue sempet nyari juga. Dan akhirnya karena gue fokusnya gue naik kerja juga udah pengen kerja gitu, nggak fokus ke lokasi mana-mananya. Gue datang ke situ lagi, gue nggak sadar atau gue lah, kok kesini lagi? Gitu, gue kasih lamaran lagi, satpam ya, Pak, ini pikiran tangganya gimana Pak ya? Nanti dihubungin. Yang gue pikir kayaknya ini kok gue kesini lagi, baru kemarin kesini ngasih lamaran lagi. Mungkin satpamnya inget kayaknya itu menurut gue lucu, gue pernah jadi seperti itu kok. Saking emang juga karena fokus banget kali ya. Yang penting gue lamaran, udah gitu, nggak fokus ke lokasi itu sih. Pengalaman Ini banget sih. ini pengalaman mungkin terlucu dan terburuk menurut gue ya. Ini mungkin pelajaran juga buat kita semua ya. Waktu itu gue sama Abil pernah merasakan pengalaman yang lumayan buruk ketika kita ngelamar. Nah ini hati-hati, lu ngelamar juga jangan asal ngelamar gitu. Lu harus tahu kantornya kan. Gue pernah sama Abil
udah datangnya berdua ya kan ke interviewnya. Tempatnya kayak ruko gitu toh. Nah, di sana terlihat dari depan tuh terlihat baik-baik aja gitu kan. Gue udah lihat dari awal security-nya orang Ambon ya, security-nya orang Ambon gitu ya. Tapi baik gitu kan. Oke, slow gitu kan. Masuklah kita daftar. Bukan daftar, ngisi absen gitu. Untuk giliran dari interview kan. Ditaruhlah di satu ruangan gitu yang dikumpulkan semua gitu. Itu kayak apa ya? Pertama kita tuh nggak boleh ngobrol satu sama lain tuh, kita nggak boleh ngobrol. Kita tuh bener-bener kalau ada ngobrol dimarahin sama satpamnya. Diam gitu. Jadi kayak bener-bener dimarahin. Kalau kita tuh nggak boleh ngobrol, kita tuh kayak nggak boleh bisik-bisik, nggak boleh tahu apapun tentang itu. Iya. Nah, sampai pernah gue juga di satu momen itu sama Abil itu, gue ngobrol sama Abil ketahuan, gue disuruh ke depan. Kamu ke depan, kamu ngobrol mulu kamu. Jadi kita tuh nggak boleh selama nunggu itu kita nggak boleh ngobrol sama satu sama lain. Akhirnya kita satu-satu lah dipanggil. Lama banget. Itu sampai ngabisin waktu berjam-jam ya. Di sana tuh benar-benar udah tempatnya gelap. Sorry ya, satpamnya itu rata-rata kayak ada orang dari timur semua bro. Dan yang kalau satpamnya di dalam tuh orang timurnya mukanya tapi bukan yang kayak luar lebih santai. Dalam tuh galak-galak semua. Kayak kita kan jadi apa ini gitu kan. Sampai gua sama Abil tuh kayak memikirkan cara kabur gitu kalau kita diculik. karena emang udah seperti kayak mau penculikan. Ini tembok. Ini tembok ini duduk aja. Itu gue sambil nyari tembok-tembok yang bisa ditebusin aja. Jadi temboknya ada yang triplek. Nah, kita tuh udah mikirin kalau kita kena culik, triplek ini kita jebolin. Kita mikirin cara kabur apapun, cara kabur kita pikirin itu. Jadi makanya itulah kenapa kita disuruh pisah kan. Akhirnya pas gak dapat giliran gua dipanggil ke atas. Jadi kita ke atas gitu satu-satu ya. Pas ke atas ternyata kita tuh nggak interview biasa bro. Kita tuh interview cuma ditanya sekedar nama, umur dan lain-lain gitu ya. Yang di data yang kita isi, terus habis itu dia bilang kamu punya duit berapa? Anjir. Oh. Dia bilang kita mau kita ada deposit dulu, kita ada bla 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 bla, yang penting kita harus bayar dulu gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan kamu udah kerja di sini, kalau udah sebulan kerja itu uang bakal dibalikin, kata dia gitu. Jadi kayak kita tuh biar nggak kabur, kata dia gitu ya. Di situ gue mikir entahlah itu benar atau salah, tapi bagi gue saya lagi cari kerja gitu, saya butuh duit, bukan duit saya diambil gitu kan. Jadi kayak merasa apa ya, gue sampai bilang gini, maaf mbak, saya belum punya duit gitu, saya lagi nyari kerja gitu kan, jadi saya nggak megang duit sebanyak itu gitu. Dia tuh waktu itu sampai minta 500.000 lah pokoknya. Gue bilang dia bilang yaudah mas adanya berapa, gila nggak mas adanya berapa. Loh, gue langsung bilang saya nggak ada uang sekali, kalau mau saya ada uang di rumah, saya ambil dulu deh gitu, kata gue. Saya ambil dulu deh gitu, saya nggak punya bank dan lain-lain, saya ambil dulu. Kata dia, bener ya mas, sampai jam berapa kita tunggu, kata dia. Sampai jam 2 deh, kata gue gitu. Ya udah, gue turun, Abil naik. Biar Abil naik, di hati gue mampus tuh Bil. Gue keluar, gue tungguin Abil ya kan. Abil keluar, mukanya udah cemberut banget, kata gue. Diporotin juga. Setelah itu gue gak mau datang lagi ke tempat itu anjir. Gue langsung mikir hati-hati sih nyari kerjaan ya. Jadi saran gue, lu di sini juga ibaratnya ngelamar nyari kerja, kalau misalkan di awal untuk meminta uang dengan alasan apapun, menurut gue jangan sih ibaratnya, karena kan di sini lu adalah jualan skill, bukan ibaratnya lu ngasih amalan atau gimana dengan alasan itu. Menurut gue sih enggak sih, lu nggak masuk akal banget sih. Ya, ini buat orang yang bentar lagi pada lulus kali ya, hati-hati sih. Gue juga teman gue sendiri malah ada yang kasusnya kayak lu, dia sampai keluar duit gitu 300.000 kalau nggak salah. Itu udah pasti scam sih, karena kalau
kerjaan yang resmi ya lu nggak bakal dimintain uang lah gitu. Iya. Dan ini udah ngerambah ke ini juga loh apa di IG gitu. Terus di portal-portal pekerjaan yang resmi gitu. Gua pernah di portal A nih. Gua sekarang kerja pun karena gua lamar di portal A kan gitu. Portal pekerjaan A adalah gitu websitenya. Dulu Oke. gua pernah tuh di situ lamar kerja sebagai digital marketing dan ketika lamaran gua di inilah gitu di accept, gua dihubungin lewat WhatsApp kan. Terus ternyata kerjanya tuh gua disuruh kerja di Kamboja anjir. Emang difasilitasi. Gua ada teman sih yang udah kerja di sana dan ya oke lah gitu. Dia juga nggak seburuk yang diberitakan gitu, yang gua denger di berita-berita. Tapi yang kenapa nggak gue ambil karena tanda tangan kontraknya dilakukan di sana gitu. Itu saran gue jangan sih kalau misalkan lu ada eh, mau kerja ke luar negeri dan ternyata tanda tangan kontraknya dilakukan setelah lu di negara tersebut, jangan jangan mau karena lu udah naik kapal ke sana gitu, lu udah keluar duit kan, terus pas lu baca kontraknya ternyata nggak sesuai, lu balik lagi ya itu habis duit anjir. Iya. Karena kalau Mending bisa balik lagi. Gue ngerinya ditahan diambil ginjal anjir. iya. Karena Ngeri kalau anjir. yang resmi pasti tanda tangan di sini lah jelas. Oh, ini soal tanda tangan kontrak nih. Soal tanda tangan kontrak, saran gue sih baca baik-baik ya. Gue selalu baca baik-baik walaupun bos gue udah pasang muka kayak ini orang lama banget gitu. Tetap tetap harus dibaca. Dan kalau ada pasal gitu atau isi dari kontrak tersebut yang lu kurang paham atau lu kurang suka, lu omongin balik gitu. Dan kalau misalkan ternyata isi kontrak yang nggak sesuai dengan info atau iklan lokernya gitu atau nggak sesuai dengan yang ekspektasi lu lah gitu, saran gue jangan ditandatangan sih udah gitu, jangan mikir udah kepalang lah gitu, jangan nanti lu nyesal sendiri nanti serius. Iya. Iya, iya. Tapi kalau dapet yang toksik dan emang lu juga butuh kerjaan, kuat-kuatin mental dah. Gue jamin ketika lu keluar dari sana lu bakal jadi orang yang lebih beda, lebih hebat sih. Karena lu udah bener-bener ditempa di situ. Tapi yang gue nggak ngejamin ketika lu dapet kerjaan yang baru lu toksiknya nggak lebih parah, jadi lebih parah. Jadi lu udah ditempa lagi tuh. Ya nggak ngejamin, tapi ya ini mungkin buat pesan dari kita ya ke semua perusahaan gitu ya. Lingkungan kerja jangan yang toksik lah, yang santai aja gitu. Nggak usah terlalu jatuh-jatuhin orang, nggak usah terlalu gimana gitu. Santai aja gitu. Kan kita kerja sama-sama nyari uang ya. Udah lah. Kita nyari kerja buat nyari uang, perusahaan nyari karyawan buat nambah uang, buat nambah income, sama aja tujuan. Jadi kita kayak disuruh bohong nggak sih, Bian? Kayak disuruh bohong nggak sih? Kayak kita tuh kayak disuruh bohong nggak? Disuruh bohong. Ya gini misal, apa tujuan Anda bekerja di sini? Oh. kayak disuruh bohong sih menurut gua kesannya. Ya anggaplah satu pabrik biasanya punya 1.000 karyawan gitu. Terus dia kan ingin naikin produksi lah gitu. Ya dia buka lowongan baru tuh dari 500 orang misalnya. Ketika 500 orang masuk, ya dia produksinya bertambah dan income-nya pun bertambah kan. Berarti dia nyari karyawan juga buat nambah duit kan gitu. Iya kan? Dan yang kerja pun sama-sama nyari duit gitu. Iya. Iya itu. Iya benar, bayangnya kayak gitu, sama-sama nyari duit udah. Iya, jadi ngapain sih jatuh-jatuhin ya? Gue paling gede juga ya sama mungkin lu punya rekan kerja gitu ya, dan lu di bidang yang sama, terus dia kayak merasa tersaingi gitu dengan adanya lu di sana gitu. Gue gede gitu, kayak ngapain lah gitu. Apalagi lu punya tim satu tim, tapi dia merasa tersaingi sama lu gitu. Itu kayak merasa kayak di hati gue ya kayak ngapain sih, udahlah gitu, lu kerja gue kerja, udahlah, apaan sih, nggak asik gitu loh, ngapain sih terlalu gimana gitu. Maksud gue mending ya udahlah, mbak nih ya, ini poin penting juga mungkin kalau lu
di kantor lu mungkin ada yang gajinya beda-beda, lu juga jangan sampai kasih tahu gitu gaji lu berapa ke teman kantor lu gitu. Karena itu bisa jadi nanti apa ya, kesel-keselan lah. Iya, ada rasa gitu sih, ada rasa gitu pasti. Ada rasa gitu. Jadi jangan sampai temen lu tahu kehidupan Ya, lu gimana. Teman kantor tetap teman kantor aja gitu menurut gue ya. dan lo juga Iya. jangan pengen tahu gaji orang gitu, jangan. Iya, Ya, ya jangan. Udah cukup lu fokus sama diri sendiri. Udah yang benar aja. Jangan sampai ngejatuhin orang tuh nggak ada manfaatnya gitu. Yang ada lu malah ngerusakin hati lu doang gitu kan. Itu sih. Emang politik kantor gila sih menurut gua. Terus Ya, ya, ini ya, kalau menurut gua sih ya, kalau misalkan kita masih mikir gimana caranya nyari kerja, berarti secara gak langsung kita tuh belum siap jadi bos gitu loh. Karena kita mikirnya nyari kerja, bukan buka kerja buat orang. Iya. Saran ya, ya saran gua sih, kalau kita emang belum siap ya nyari kerja harus sih ya, nyari kerja harus, karena kita butuh duit kan gitu. Tapi sebisa mungkin daripada kita fokus nyari kerja, kita fokus cara buka kerjaan gitu buat orang. Karena itu kita ngebuka pintu rezeki buat orang juga kan. iya. Hmm. Tapi gini ya. Ini mungkin gua jadi apa, mau agak sedikit ini. Gue bingung gitu. Ketika kita kerja ya, kita tuh kan tuntutan kita kan aneh-aneh, bukan aneh-aneh sih, normal, padahal minta kayak gaji, minta istirahat, minta ini kerja, nggak usah dituntut lah gitu kayak itu ya udah gitu, kerja aja gitu. Tapi gue mikir gimana kalau posisi gue nanti ketika jadi bos, ketika gue punya usaha sendiri yang baru buka deh, yang misalkan mungkin income-nya masih kecil banget gitu. Lu kan berarti butuh karyawan-karyawan yang emang ekstra gitu. Lu butuh karyawan yang loyal, butuh karyawan yang berdedikasi tinggi untuk kerjaan gitu, nggak mikirin tuntutannya nggak tinggi dan lain-lain kan. Jadi kayak kita tuh emang bertolak belakang gitu. Bos itu butuh yang orang berdedikasi tinggi dulu gitu, kerja keras dulu. Tapi dari sisi karyawan butuh di apa ya, dikasih hal yang baik lah untuk dia gitu. Entah istirahatnya, entah gajinya dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya tolak belakang gitu. Karena gue sebenarnya mikir sekarang ngata-ngatain bos gitu. Contoh gue ngata-ngatain bos. Ini orang nggak bisa nih jadi bos nih, dan lain-lain. Gue mikir kalau gue jadi bos belum tentu gue bisa. Iya. Gue bisa jadi bos, nyari karyawan yang misalkan gajinya kalau bisa di press ibaratnya gitu ya. Di press terus kita yang penting income perusahaan naik dan lain-lain. Gue takutnya gue juga jadi yang kayak gitu sih. Iya. Bisa sih. Gue harus respect lah sama bos. Ya